Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, kita berjumpa lagi pada pembelajaran kali ini. Ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas? Yuk, kita simak video materi berikut ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1 tentang bahasa Indonesia dan IPA. Nah, anak-anak, hewan dan manusia termasuk makhluk hidup loh, sehingga membutuhkan makanan. Karena setiap makhluk hidup itu mempunyai sistem pencernaan untuk mengolah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Anak-anak sering makan? Oke. Nah, makanan ini sangat berguna bagi tubuh kita. Karena makanan yang kita makan harus memiliki gizi yang seimbang. Nah, selain makanan yang diolah sendiri, ada juga makanan sehat yang dijual dan bisa langsung dikonsumsi. Supaya kebutuhan gizi kita terpenuhi, sebaiknya kita memeriksa kandungan gizi dalam produk makanan yang kita beli ya. Nah, anak-anak, agar produk makanan ini laku terjual, maka biasanya dilakukan sebuah promosi iklan. Ada yang tahu apa itu iklan? Oke, iklan adalah media yang mengandung pesan suatu produk atau jasa kepada masyarakat umum. Iklan ini biasanya berisi bujukan untuk membeli atau memakai sebuah produk atau jasa. Nah, iklan biasanya dipajang di media massa seperti majalah, koran, tabloid, atau tempat-tempat umum lainnya. Adapun tujuan dari iklan yaitu terdapat 3. Yang pertama, untuk memberitahu kepada masyarakat tentang produk atau jasa dari sebuah perusahaan. Yang kedua, membujuk atau mengajak masyarakat untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang ketiga, memengaruhi masyarakat supaya tertarik dengan produk yang ditawarkan. Lalu, bagaimana cara membuat iklan? Nah, membuat iklan harus dibuat seindah mungkin supaya masyarakat dapat tertarik dengan produk yang ditawarkan. Membuat iklan juga harus menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, mudah dipahami oleh masyarakat, dan disertai gambar yang menarik. Contoh jenis iklan. Nah, contoh jenis iklan ini banyak jenisnya ya anak-anak. Salah satunya yaitu ada iklan niaga. Apa itu iklan niaga? Iklan niaga adalah iklan yang mempromosikan produk yang biasanya digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Misalnya iklan barang atau jasa. Nah, di sini ada contoh iklan ya, yaitu keripik pisang manis rasa coklat. Iklan ini berisi promosi berupa keripik pisang yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Maka dari itu, keripik pisang ini merupakan contoh iklan niaga. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas manusia suka makan dan melakukan makanan itu untuk laku terjual, maka harus melakukan promosi. Nah, sekarang selain manusia, makhluk hidup lainnya yaitu ada hewan. Hewan ini dapat bergerak, bernapas, dan membutuhkan makanan. Hewan juga memiliki sistem pencernaan seperti halnya manusia. Nah, makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan diproses melalui pencernaan. Maka dari itu, setiap hewan memiliki sistem pencernaan. Lalu, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah organ dalam tubuh hewan yang menerima makanan, memprosesnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa makanan yang tidak digunakan. Lalu, apa fungsi sistem pencernaan?
Nah, sistem pencernaan ini berfungsi untuk mengambil makanan, mengelola makanan, dan memecahkan makanan dalam bentuk kecil yang berguna sebagai tenaga dalam tubuh. Di sini ada gambar pencernaan burung. Nah, sistem pencernaan burung ini terdiri dari kerongkongan, lambung kelenjar, empedal, usus, kloaka, tembolok, dan mulut. Lalu, apa sajakah fungsi dari sistem pencernaan pada burung? Nah, yang pertama ada mulut. Mulut ini berfungsi untuk memasukkan makanan. Yang kedua ada kerongkongan, berfungsi untuk menyalurkan makanan dari rongga mulut menuju lambung. Yang ketiga ada tembolok. Tembolok ini berfungsi untuk menyimpan makanan sementara sebelum diteruskan ke lambung. Yang keempat ada lambung kelenjar, yaitu berfungsi untuk mengelola makanan. Nah, yang kelima ada empedal. Empedal ini fungsinya untuk menggiling dan meremas makanan yang masih keras menjadi kecil-kecil. Selanjutnya ada usus. Usus ini berfungsi untuk memecah kandungan makanan yang diserap dan yang tidak digunakan. Yang terakhir ada kloaka. Kloaka berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan yang tidak terpakai atau membuang sari-sari makanan. Nah, anak-anak, itulah materi yang kita bahas. Selanjutnya ada tugas untuk anak-anak. Jangan lupa dikerjakan ya. Tugasnya yaitu di sini ada contoh iklan. Nah, anak-anak amati contoh ini, kemudian berdasarkan gambar iklan ini, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa isi iklan tersebut? Yang kedua, jelaskan tujuan pembuatan iklan tersebut. Yang ketiga, kepada siapakah iklan tersebut ditujukan? Yang keempat, bagaimana pendapat kamu mengenai gambar iklan tersebut? Dan yang kelima, tuliskan pendapat kamu mengenai kata-kata yang digunakan pada iklan tersebut. Nah, selain tugasnya ini, ada tugas lagi, yaitu amati gambar sistem pencernaan katak ini ya, anak-anak. Lalu, tuliskan fungsi dari sistem pencernaan pada hewan katak. Tuliskan pada kolom ya. Nah, kedua tugas tersebut ditulis di buku tugasnya masing-masing. Oke? Jangan lupa nanti dikumpulkan atau dilaporkan ke dalam grup WhatsApp ya. Oke, terima kasih ya anak-anak. Tetap semangat dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.